Pernahkah kamu melihat ikan berwarna gelap, menempel di dasar sungai atau kolam, dengan bentuk tubuh yang sedikit aneh? Banyak orang mengenalnya sebagai ikan sapu-sapu. Ikan yang katanya membantu membersihkan kotoran di air. Tapi, apa benar ikan ini benar-benar pembersih? Atau justru sebaliknya, diam-diam menjadi ancaman bagi lingkungan? Di video ini, kita akan membahas fakta mengejutkan tentang ikan sapu-sapu mulai dari asal-usulnya, cara hidupnya, hingga dampak berbahaya yang jarang diketahui banyak orang. Tonton sampai habis, karena di akhir video, kamu akan tahu kenapa ikan ini tidak boleh dianggap sepele. Ikan sapu-sapu dikenal dengan nama ilmiah Plecostomus atau sering disebut pleko. Ikan ini sebenarnya berasal dari wilayah Amerika Selatan, khususnya Sungai Amazon. Di habitat aslinya, ikan ini hidup berdampingan dengan berbagai predator alami, sehingga populasinya tetap seimbang. Namun, ketika ikan ini dibawa ke negara lain termasuk Indonesia, situasinya berubah drastis. Awalnya, ikan ini dipelihara di akuarium karena kemampuannya memakan lumut dan kotoran. Tapi sayangnya, banyak orang yang kemudian melepaskannya ke sungai atau danau. Tanpa disadari, tindakan kecil ini justru menjadi awal dari masalah besar. Berbeda dengan ikan lokal, ikan sapu-sapu memiliki kemampuan adaptasi yang luar biasa. Mereka bisa hidup di air yang kotor, minim oksigen, bahkan kondisi ekstrem sekalipun. Tidak hanya itu, ikan ini juga berkembang biak dengan sangat cepat. Dalam waktu singkat, jumlahnya bisa meningkat drastis. Masalahnya, di lingkungan baru, ikan ini hampir tidak memiliki predator alami. Akibatnya, populasi mereka menjadi tidak terkendali. Dan ketika jumlahnya terlalu banyak, mereka mulai mengganggu keseimbangan ekosistem. Dampak pertama yang paling terasa adalah pada ikan lokal. Ikan sapu-sapu memakan telur ikan lain, sehingga menghambat perkembangbiakan spesies asli. Selain itu, mereka juga bersaing dalam mencari makanan. Karena lebih kuat dan tahan banting, ikan sapu-sapu sering menang, sementara ikan lokal justru semakin berkurang. Tidak hanya itu, kebiasaan ikan ini menggali lubang di dasar sungai juga menjadi masalah serius. Lubang-lubang tersebut dapat menyebabkan erosi di tepian sungai. Dalam jangka panjang, hal ini bisa merusak struktur tanah dan memperparah kerusakan lingkungan. Air menjadi keruh, kualitas ekosistem menurun, dan keseimbangan alam terganggu. Ada beberapa fakta tentang ikan sapu-sapu yang mungkin belum kamu tahu. Pertama, ikan ini bisa berjalan di daratan dalam waktu singkat untuk mencari air. Kedua, mereka memiliki pelindung tubuh yang keras, sehingga sulit dimangsa predator. Ketiga, ikan ini bisa bertahan hidup di kondisi ekstrem yang mematikan bagi ikan lain. Dan yang paling mengejutkan, sekali populasinya meledak, sangat sulit untuk mengendalikannya. Inilah yang membuat ikan sapu-sapu dikategorikan sebagai spesies invasif berbahaya. Mungkin kamu berpikir, kalau cuma ikan, memangnya berdampak ke manusia. Kerusakan ekosistem sungai bisa berdampak pada hasil tangkapan nelayan. Ikan lokal yang biasa dikonsumsi menjadi semakin langka. Selain itu, kerusakan tepian sungai akibat erosi juga bisa membahayakan pemukiman warga. Dalam jangka panjang, ini bisa menjadi masalah lingkungan yang serius. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Hal paling penting adalah, jangan pernah melepaskan ikan peliharaan ke alam liar. Edukasi juga sangat penting. Semakin banyak orang tahu tentang bahaya ikan ini, semakin kecil kemungkinan masalah ini semakin besar. Kita semua punya peran dalam menjaga lingkungan, mulai dari hal kecil, bisa berdampak besar. Jadi, sekarang kamu sudah tahu, ikan sapu-sapu bukan sekadar ikan biasa. Di balik tampilannya yang sederhana, tersimpan dampak besar bagi lingkungan. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, yuk bantu channel ini supaya terus berkembang dengan cara like video ini, tulis pendapat kamu di kolom komentar, dan jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan konten edukasi menarik lainnya. Dukungan kamu sangat berarti untuk kami. Sampai jumpa di video berikutnya.